Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Elim, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Saya percaya Tuhan kita tidak terbatas ruang dan waktu. Kita tetap akan bersatu di dalam Roh Kudus untuk bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk kita boleh menerima anugerah-Nya, untuk kita boleh memuji dan menyembah-Nya, untuk kita boleh mendengarkan firman-Nya yang menguatkan buat setiap kita. Hari-hari ini begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, tapi pandang Tuhan kita Yesus Kristus yang lebih besar dari pergumulan kita. Yesus Kristus yang lebih berkuasa, kuasa kebangkitannya menjadikan kita tetap tegar menghadapi hidup ini. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita hampiri tata kemuliaan-Nya. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Engkau Tuhan Allah Immanuel yang menyertai setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang hidup bersandar dan berserah kepadamu. Engkau mengerti setiap kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, kami merasakan hadirat-Mu, setiap pribadi kami boleh merasakannya Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang.
Mari jemaat Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia. Dia layak, Dia begitu dahsyat. Dia mengalahkan setiap goncangan yang ada di muka bumi ini. Dia Allah yang sanggup. Haleluya, dahsyat Engkau Tuhan. Kami menyembah, kami memuji. Selamanya Kau tetap Allah. Sekalipun dunia bergoncang, Yesus tetap Allah untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, amin. Dia tetap Allah untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus telah bangkit naik ke surga. Tuhan, Kau yang akan memberkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami tidak takut, kami tidak gentar apapun yang terjadi. Sebab Engkau telah bangkit. Kami tahu ada jaminan daripadamu hari esok yang pasti buat setiap kami. Amin. Haleluya. Sebab Dia telah bangkit, ada hari esok sebab Tuhan Yesus hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, jangan khawatir. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, amin, memulihkan. Sebab Dia telah mati, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, amin. Sebab Dia tebus dosa kita, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Sebab Dia bangkit, amin, ada hari esok. Sebab Dia bangkit, kita tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus bangkit. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Yes, amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar.
Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Ajar kami Bapa, untuk kami mengerti rencana-Mu. Ajar kami terus selalu bersandar dan berharap hanya kepada-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi Tuhan, bukannya Engkau tidak tahu, tetapi Engkau punya rancangan yang indah buat setiap kami. Engkau Bapa yang sanggup Tuhan memulihkan, mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan ajar aku. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu, Yesus. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Yesus Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah.
biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Ajar kami terus Tuhan di tengah segala kesulitan, di tengah segala tekanan Tuhan, di tengah kekhawatiran dan ketakutan Tuhan. Kami terus Tuhan berserah dan berharap hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang telah bangkit. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan menghalau setiap ketakutan dan kekhawatiran kami. Mari Tuhan, pagi ini Tuhan, Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, surat cinta-Mu yang meneguhkan setiap kami untuk tidak khawatir Tuhan. Firman-Mu yang ya dan amin Tuhan, menguatkan setiap kami. Kami percaya setiap benih firman yang hamba-Mu sampaikan, urapan dari tempat yang maha tinggi turun atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga benih itu jatuh di tanah hati kami, akan berakar, bertumbuh kuat, membuat kami tegar menghadapi hari-hari kami. Dan kami terus akan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Engkau memberkati firman-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau ya Allah yang hidup, Engkau Allah yang telah memberi kekuatan bagi kami semua. Tibanya Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur, pujian, penyembahan, dan terlebih firman-Mu yang akan kami tunggu, kami dengar, kami terima pada hari ini. Kami percaya menguatkan kami kembali, meyakinkan kami kembali. Terkadang kami yang lemah, kami yang sering jatuh ini Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu. Berbicaralah Roh Kudus melalui firman-Mu agar menjadi kekuatan, nasihat, teguran bagi setiap kami orang percaya. Berkati setiap jemaat yang mendengar, tolong hamba-Mu dalam pemberitaan firman pada hari ini. Kami siap menerima berkat firman yang dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kemurahan, kasih karunia, berkat Tuhan masih kita rasakan sehingga kita selalu belajar mengucap syukur dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita sudah lama mungkin tidak berjumpa baik secara fisik tapi secara media online. Kita selalu bertemu di grup kami dari keluarga pastori, baik pelayan Elim Ministry, selalu rindu dan selalu tidak pernah lupa mendoakan jemaat Tuhan dimanapun kita berada, bahwa semuanya kiranya menjadi kondisi yang baik-baik dan kita semua dikuatkan, dijauhkan dari rasa mengeluh, bersungut-sungut, tetapi lebih banyak bersyukur. Karena masa-masa seperti inilah kita sedang ditantang, kita sedang diuji dengan apa yang boleh kita terima beberapa hari, beberapa tahun yang lalu tentang firman. Kita rindu Bapak Ibu Saudara bahwa masa pandemi ini segera berakhir tentunya. Kerinduan kita saat ini banyak sekali. Ada yang sudah rindu nge-mall, ada yang mungkin sudah rindu nonton, mungkin anak muda nongkrong, atau mungkin yang lebih rohani banget gitu ya, ya saya bilang semua rohani sudah rindu pelayanan, beribadah, bersekutu. Ada juga yang sudah rindu banyak hal lah, di mana pembatasan sosial sudah mulai dihilangkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami kerinduan seperti ini, tanpa kita sadari, saat ini banyak manusia itu memiliki tingkat darurat tertinggi dalam mempertahankan hidup, gitu ya. Karena semua serba susah, semua serba rumit, dan semua serba cepat tak terduga, sehingga manusia yang kurang dalam menyiapkan masa seperti ini ya. Jadi banyak orang yang mulai gagap, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah kita rindu apakah orang-orang Kristen, orang-orang percaya saat ini mengalami hal yang serupa. Saat kita mulai gagap, kita mulai ketakutan dengan masa seperti ini, sehingga kita mudah maaf kata ya, mudah bersungut-sungut, bantah-bantahan dengan kondisi seperti ini. Baik dalam kesehatan, keuangan, dan banyak juga akhirnya orang mulai kehilangan harapan. Atau boleh kalau dalam hal lebih fleksibel itu kehilangan pertahanan hidup. Pasrah itu bagus Bapak Ibu Saudara. Tetapi juga banyak orang saat dia pasrah, berserah, dia justru kehilangan pertahanan hidup. Dia mulai kehilangan kerohanian yang mungkin beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu sungguh sangat
terjaga gitu ya. Nah, bahkan manusia itu saat ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru tentunya. Kayak sekarang ini Bapak Ibu ya, ibadah online. Mungkin bagi jemaat-jemaat atau mungkin yang maaf kata Bapak Ibu Saudara tidak terlalu dekat dengan sosial media, asing dengan YouTube, Instagram dan lain-lainnya Bapak Ibu Saudara. Ini kayak kurang, ini ibadah kayak main-main gitu ya. Tapi juga ada terbiasa anak muda yang sudah mulai nyaman. Remaja yang sudah mulai nyaman, kayaknya enak ya ibadah online. Gak perlu bangun pagi, gak perlu ke gereja atau apalah gitu Bapak Ibu Saudara ya. Dalam kondisi ini saya tidak berusaha untuk menjustifikasi Bapak Ibu Saudara tipe yang mana. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang baru ini salah satunya adalah dengan tidak beribadah di gereja. Dan tanpa disadari banyak kekosongan atau bahkan kebalikannya kepenuhan dalam diri manusia yang mungkin menjadi cara berpikir yang baru dalam kerohanian. Nah, firman kali ini Bapak Ibu Saudara membawa kita menguji apakah dengan kondisi seperti ini kita masih rindu dengan hadirat Tuhan. Berhati-hati Bapak Ibu, terlalu nyaman kita mungkin gak ke gereja, gak ibadah, gak pelayanan. Tanpa kita sadari banyak orang percaya mungkin gak mulai kehilangan kerinduan, mulai kehilangan hasrat dalam beribadah, bersekutu, melayani. Nah Bapak Ibu Saudara, kita rindu dengan kondisi seperti ini tentunya. Bapak Gembala kita pun selalu bertanya-tanya, kira-kira jemaat yang ibadah di YouTube ini gimana ya Riz gitu ya. Mereka merasakan gak hadirat Tuhan. Walaupun memang hadirat Tuhan ini tidak pernah terbatas ruang dan waktu. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, daging kita ini kadang lemah gitu ya. Maka dari itu firman pada hari ini saya rindu memberikan judul mengenai tetaplah berjaga. Tetaplah berjaga untuk segala kewaspadaan dengan kondisi yang ada. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membuka dalam Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat 48. Maaf ya. Ayat 35 sampai 48. Saya akan baca pelan-pelan Bapak Ibu Saudara dan mungkin nanti saya akan potong dan saya akan mulai mengulas poin per poin. Kira-kira firman pada hari ini yang akan kita terima membawa kita ke arah mana? Membawa kita ke kebenaran yang lebih dalam seperti apa Bapak Ibu Saudara. Nah, kali ini adalah tentang dialog Yesus setelah Yesus khotbah tentang kekhawatiran. LHI memberi judul kewaspadaan. Nah, Yesus selalu tidak jemu-jemunya memberitahu tentang para pengikutnya ya Bapak Ibu Saudara, supaya hidupnya benar-benar mengerti dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam pelayanan di perjanjian baru ini. Saya akan baca pada ayat 35 sampai dengan 40 dulu ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan dapat temukan poin. Dalam nama Tuhan Yesus, Lukas 12, 35, 40. Kewaspadaan, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka atau para hamba. 39. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Baik Bapak Ibu Saudara, bahwa saat ini kita mungkin shock dengan pandemi ini. Kita kaget dengan pandemi ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi, saya spesial Bapak Ibu Saudara. Saya tak baca-baca firman ini. Ternyata orang percaya itu bersabar bukan karena ada musibah. Sekali lagi ya, banyak kita tahu bahwa sabar itu ada dalam musibah. Ternyata jauh sebelum malapetaka ada, jauh sebelum permasalahan ada, kita itu sudah diberi perintah untuk bersabar. Contohnya pada ayat ini, seperti hendaknya para hamba
menanti-nantikan tuannya yang pulang setelah dia pesta perkawinan. Pada hal ini kita diberi contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita hidup seperti seorang hamba. Diingatkan ayat yang 35, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara boleh diartikan di sini bahwa lambang atau gambaran mengikat pinggang dan menjaga pelita ini seperti seorang hamba yang sedang menantikan tuannya pulang dari perkawinan, pesta perkawinan. Kewaspadaan orang percaya ini digambarkan dengan cara berpakaian seseorang yang siap melayani. Mereka biasanya mengenakan satu jubah luar yang panjang sampai menutup kaki. Mudah bagi kita untuk membayangkan bahwa dengan jubah luar yang panjang itu banyak para pelayan akan susah bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, gambaran Yesus ini menceritakan adalah seorang hamba yang menggunakan jubah yang sangat panjang. Nah, kalau jubahnya terlalu panjang Bapak Ibu Saudara, maka dia akan susah bergerak dan susah melayani. Maka dikatakan hendaklah pinggangmu tetap berikat. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus mengingatkan hendaklah kamu seperti hamba yang menarik jubah yang panjang itu kemudian diikatkan di atas supaya kamu lebih bebas bergerak. Mau tuanmu datang pagi hari, malam hari, mungkin tidak akan pernah mengerti kapan tuanmu itu datang. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus nyatakan agar kita selalu siap dalam segala keadaan. Gambaran Yesus menceritakan tentang seorang hamba yang selalu harus mengikat pinggangnya, mengikat pakaian jubahnya agar dia selalu bergerak bebas saat nanti tuannya datang. Yesus ingin kita selalu siap sedia dalam melayani dengan hati tanpa bersungut-sungut. Karena banyak Bapak Ibu Saudara, hamba yang bijaksana itu justru menggambarkan tidak akan mudah takut cemas dengan ilah-ilah zaman yang berubah-ubah. Karena kita telah siap sedia kapanpun Tuhan mau mengakhiri maupun akan memulai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini Yesus menggambarkan tentang seorang hamba yang harus selalu mengikat pinggangnya agar dia menjadi hamba yang selalu siap dalam segala keadaan. Mungkin memang kita sering memiliki banyak alasan untuk tidak siap dalam memperbaiki kerohanian kita. Tapi itulah hamba yang tidak bijaksana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita rindu dalam firman ini. Poin pertama bahwa kita harus menjadi orang yang atau pelayan atau orang percaya yang selalu siap dalam segala keadaan. Yesus sangat memahami permasalahan yang akan datang bagi muridnya waktu dia menyatakan khotbah ini. Dia menyatakan hal ini di Lukas ini. Maka dari itu Yesus mengingatkan untuk selalu siap dalam segala kondisi. Bapak Ibu Saudara, mungkin saya percaya ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa dalam masa yang ada ini, kenapa sih saya dan Bapak Ibu Saudara harus hidup di masa pandemi ini ya, di COVID ini ya, 19 ini. Kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Atau mungkin kenapa nggak COVID ini datangnya besok aja 2030 kalau kita mungkin sudah dipanggil Tuhan. Nah, tampaknya Bapak Ibu Saudara, kita perlu harus sadar bahwa bersabar itu bukan hanya problem musibah atau malapetaka ini datang Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata bersabar itu sudah menjadi suatu cermin, menjadi gambaran bahwa orang sabar itu dia selalu berjaga-jaga dalam hidupnya. 2000 tahun yang lalu Yesus pernah katakan ya, para pengikutku, engkau harus seperti seorang hamba yang mengikat pinggangnya. Kenapa? Dia selalu siap, sedia berjaga-jaga. Dia tidak pernah menunggu mau nanti badai datang, mau panas terik matahari, mau kondisi saya sakit atau enggak. Tapi seenggaknya Yesus pernah katakan selalu saya bersiap sedia menanti kedatangan tuannya. Selalu berjaga-jaga. Saat ini mulai banyak orang sudah tidak sabar lagi kapan semua akan selesai. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin ini kapan ya corona ini segera selesai. Ya, tetapi kita anak Tuhan, kesabaran kita tidak hanya diuji dengan musibah, tetapi pada dasarnya kita memang disuruh terlatih untuk selalu menanti dan menanti. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, wah ternyata nggak enak. Tapi inilah firman. Mau ada musibah atau tidak, ternyata orang Kristen itu memang terdidik untuk bersabar dan untuk terus menanti. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, untuk menutup poin ini, bahwasanya hamba ini tidak digambarkan waktu dia sakit, dia sehat.
waktu ada badai. Enggak. Yang penting ikat selalu pinggangmu agar engkau selalu siap saat Tuhanmu datang. Ini menjadi gambaran bahwa bersabar atau menanti itu bukan karena saat kita ada musibah. Gitu Ibu Saudara ya. Tapi dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, bersabar dan selalu menanti itu menjadi gambaran bahwa kita ini adalah hamba yang bijaksana dan kita selalu berjaga-jaga. Poin yang kedua, Yesus nyatakan agar pelita tetap menyala. Nah, yang pertama kita harus siap-siap, kita harus ikatkan jubah kita, itu menjadi gambaran biar kita selalu siap dalam kondisi apapun. Yang kedua, pelita tetap menyala. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik. Kenapa Yesus menggambarkan hamba yang selalu menyalakan pelita? Jadi hamba waktu itu tuh punya kamar sendiri. Dan dia selalu memiliki pelita. Mungkin kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kalau pelayan itu mempunyai senter di HP ya mungkin. Tapi lampu mungkin saat itu juga belum ada. Tapi pelita menjadi lambang seorang hamba yang selalu setia menunggu tuannya. Dia tidak boleh mematikan pelitanya. Kenapa? Sehingga waktu dia berjaga-jaga atau dia beristirahat, waktu tuannya datang, dia tidak capek-capek dan tidak ribet lagi mencari korek untuk menyalakan pelita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen dia berusaha meredupkan semangat iman, semangat kerohaniannya, dan dia beranggapan nantilah kalau waktu KKR, nantilah kalau waktu ibadah mulai kumpul lagi, baru aku nyalakan pelita. Itu bukan menjadi seorang jemaat yang benar atau menjadi seorang pengikut yang benar. Karena pelita ini ternyata menjadi lambang Bapak Ibu Saudara. Mau kapanpun Yesus pakai kita, mau kapanpun Yesus panggil kita sampai nanti kita mati Bapak Ibu Saudara, mau kapanpun Yesus mau gunakan kita, semasi pelita itu tetap menyala, itu menjadi tanda kita adalah hamba yang bijaksana. Seorang hamba harus tetap terjaga menggunakan pelita yang menyala sampai pada tuannya datang. Dengan pelita yang menyala, seorang hamba mengerti kemana ia berjalan dan menyambut tuannya di tengah malam maupun di dini hari. Pada ayat yang Nah, ini Bapak Ibu Saudara. 28. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di sini jelas pelita itu menggambarkan bahwa pelayananmu tidak terbatas kondisi. Nah, saya tidak berusaha menyindir siapapun Bapak Ibu Saudara ya. Tapi nampaknya firman pada hari ini itu benar-benar harusnya membuat kita terusik. Pelita ini menjadi gambaran seorang hamba yang terus dipegang dan dia menjadi pegangan. Mau tuanmu datang malam, pagi, kapanpun, kamu tetap siap. Karena kamu tahu kamu harus jalan kemana. Kadang para pelayan Tuhan, kadang para jemaat Tuhan, kalau waktu kumpul, luar biasanya minta ampun Bapak Ibu Saudara. Ya waktu itu aja dia terima pelita, tapi setelah itu dia tidak pernah merasakan. Jadi waktu dia sendiri, dia tidak sadar bahwa dia memiliki pelita yang harus selalu dijaga. Waktu dia kena musibah, waktu dia kena masalah, dia drop imannya, dia gak pernah sadar. Yang harus kamu jaga itu pertama pelita. Nah, pelita menjadi banyak sekali gambaran tentang roh Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang cara kita berjalan untuk kita dapat mengerti. Saya ambilkan satu contoh di Amsal 20. Amsal 20 ayat yang ke-27. Pada Amsal yang ke-20, pada Amsal 20 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kalau Yesus pernah katakan bahwa di mana hartamu berada, di mana hatimu, dan disitulah hartamu. Tapi kali ini roh menjadi lambang pelita. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Jika pelita itu mati, maka roh tidak lagi menjadi penting bagi manusia. Sehingga semua hanya berbicara tentang dirinya dan kedagingan. Baik Ibu Saudara, penting sekali pelita itu harus selalu ada dalam hati kita. Banyak pelita yang telah mati karena banyak terlalu memikirkan hidupnya sendiri. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Amsal katakan bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Jadi
segala apa yang ada di dalam hati itu, dalam hati kita pribadi Bapak Ibu Saudara, itu harus kita koneksikan dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menerangi dan memberitahu dan akan menyelidiki. Amsal katakan, apakah kamu benar-benar rindu padaku? Apakah kamu benar-benar rindu menjadi domba, rindu menjadi murid, atau engkau hanya serigala yang berbulu domba, atau engkau hanya pengikut yang suka menerima mukjizat? Sekali lagi, roh Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini itu menjadi pelita Tuhan. Jaga selalu roh yang ada dalam diri. Bapak Ibu Saudara boleh mempercantik diri, memperkaya diri atau apapun itu, tapi yang paling penting jaga roh dari pribadi kita masing-masing. Karena apa? Disitulah Tuhan melihat. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak berusaha untuk memberikan sugesti. Roh Bapak Ibu Saudara sedang mendengar firman ini. Mungkin firman ini tidak diberikan pada waktu yang tepat atau tempat yang mungkin nyaman dalam Bapak Ibu Saudara. Tapi saya rindu saat firman ini berkata-kata pas sekali dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Perhatikan benar-benar apakah kerohanian kita saat ini itu mendapatkan kejujuran dengan roh kita. Bapak Ibu Saudara bisa mungkin tenang, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa nyaman, atau mungkin seolah-olah bisa bertahan, tetapi ternyata kerohanian kita tidak bertumbuh di masa-masa pandemi seperti ini. Nyalakan terus pelita Tuhan, karena akan menyelidiki hati kita. Roh kita Bapak Ibu Saudara itu menjadi pelita bagi Tuhan, menjadi terang bagi Tuhan. Maka dari itu apa? Kita butuh firman. Firman inilah yang selalu menuntun kita ke jalan kebenaran. Firman inilah yang selalu menginsafkan kita, memberitahu kita, menghibur kita, sehingga kita tahu apa yang Roh Kudus mau. Bukan melamun kemudian Tuhan berbicara seperti ini, tapi kita gak pernah punya landasan yang benar. Kita tidak pernah baca cita akan firman-Nya. Hanya firman yang dapat menerangi jalan kita. Itu ya Bapak Ibu Saudara, 2 poin tadi. Yesus nyatakan agar kita selalu siap dalam segala keadaan dengan mengikat pinggang. Dan yang kedua, Yesus nyatakan agar pelita kita tetap nyala. Kita selalu berjaga-jaga, kita harus mengerti waktu Tuhan datang kita harus ke jalan yang mana. Dan waktu kita mulai bekerja kita harus mengerti bahwa Tuhan menyelidiki semua. Atau roh manusia, roh kita ini menjadi tanda bahwa itulah pelita Tuhan untuk mengetahui isi hati kita. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayat 41 sampai dengan ayat yang saya lompat langsung 48 ya. Ayat 41, kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksud dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? 42, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan yang bijaksana akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. 43 saya coba garis bawahi, berbahagialah Bapak Ibu Saudara, berbahagialah saya dan keluarga, berbahagialah semua para pendengar yang didapati tuannya, yang didapati Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan kita yang apa? Melakukan tugasnya. Tidak memperkaya diri, tidak berusaha menjadi orang yang terkenal, tidak orang yang memiliki segalanya. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal, melakukan tugasnya. Poin yang kedua, banyak orang percaya itu mulai kehilangan peran. Kita gak pernah sadar bahwa kita ini adalah hamba. Banyak orang yang mulai kehilangan tugas, sehingga boro-boro mau melakukan tugas ya. Ada juga tipe orang Kristen yang gak tahu kenapa saya harus menjadi orang Kristiani, kenapa saya harus dibaptis air, kenapa saya harus terima baptis roh, kenapa saya harus menerima karunia-karunia, kenapa saya harus bergereja, kenapa saya harus mengampuni. Sehingga tugas bahkan perannya Bapak Ibu Saudara itu mulai dia tidak sadari. Yang sangat menakutkan apa? Masa-masa pandemi ini loh, masa-masa dimana kita gak pernah ketemu sama seorang beriman. Kita gak komsel, gak sektor, gak ibadah pemuda remaja, gak sekolah minggu, gak pernah datang, gak pernah melayani, gak pernah bercanda bareng, gak pernah ketemu, gak ada sayang di sana. Berhati-hatilah sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Saya takut, pribadi saya takut. Saya pun sendiri pun takut. Tuhan, saya
jarang loh doa tiap Sabtu, nangis, nyanyi bareng. Saya udah jarang loh Tuhan doa praise and worship Warabu, ibadah pemuda remaja. Saya jarang Tuhan mulai buat khotbah, main musik tentang rohani. Saya takut Tuhan kerinduan saya ini mulai hilang. Saya rindu Bapak Ibu Saudara. Setelah Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah ini selesai, cari waktu 5-10 menit berdoa. Tuhan, apakah kerinduanku saat ini kepadamu mulai luntur? Tuhan, apakah mungkin saat ini jangan-jangan aku kehilangan kerinduan karena aku gak tahu tugas dan peranku. Seorang pengurus rumah yang setia, bijaksana, memiliki kesadaran bahwa, ini ya Bapak Ibu Saudara, tangkap baik-baik, bukan tentang kapan, tetapi tentang bertahan. Sekali lagi, bukan tentang kapan, tetapi tentang bertahan. Ternyata pengurus yang bijaksana, hamba yang bijaksana, Yesus katakan bahwa si hamba ini gak mau tahu tuannya mau datang kapanpun, aku udah siap. Karena apa? Aku udah mengikat pinggangku dan pelitaku gak mati. Jadi Tuhan mau kapan datang aja silahkan. Tetapi dia lebih memilih apa? Gimana cara aku bertahan supaya aku selalu mengerti bahwa saat Tuhanku datang aku menjadi pelayan yang benar. Aku menjadi pelayan yang dianggap Tuhan itu benar gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ini sebenarnya sesungguhnya ya, saya khotbah ini punya takut sendiri itu ya Bapak Ibu Saudara, karena memang benar tugas dan peran itu harus kita miliki, dan jangan sampai di masa saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya ini justru semakin kering. Atau yang lebih parah apa Bapak Ibu Saudara, kita mulai terbiasa gak ibadah minggu. Jadi besok saya pernah ngobrol sama teman-temannya, ada 2 tipe mungkin ya besok setelah masa pandemi ini selesai. Tipe yang pertama adalah tipe orang yang benar-benar rindu banget datangnya bersekutu ibadah. Tipe kedua adalah tipe orang yang benar-benar sudah terbiasa tidak ibadah, terbiasa tidak bersekutu. Jadi 2 hal ini menjadi tantangan buat kita mengkoreksi diri. Kalau kita sudah mulai nyaman di rumah, kadang di rumah aja itu bagus ya, tapi saya pikir-pikir ini kalau dalam masa selesai jangan sampai ini menjadi suatu plot yang abadi saat kita mau ibadah, jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita berdoa semua, kita menahan diri semua di rumah, tapi dengan berjalannya waktu saat semua selesai, jangan ini menjadi suatu kebiasaan di mana kita tidak mulai, atau mungkin kita sudah mulai merasa nyaman ibadah di rumah. Nah, kita tunggu saja Bapak Ibu Saudara, makanya kita berdoa dalam masa-masa seperti ini, kiranya kita selalu dikuatkan sama Tuhan agar kita mengerti bahwa Tuhan rindu memiliki jemaat seperti hamba yang bijaksana ini, menjadi pelayan yang bijaksana ini, menjadi pengurus rumah yang bijaksana ini, karena dia selalu siap siaga dan dia mengerti tugasnya. Kesabaran manusia ya selalu diuji tentang jawaban, tetapi kesabaran itu sendiri sebenarnya tentang kesadaran. Kenapa saya harus bertahan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kesabaran manusia itu selalu diuji tentang jawaban. Orang sabar itu obatnya adalah jawaban ya. Jadi kalau kita terus sabar ada jawaban baru kita lega. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Karena memang masa penantian itu digambarkan bukan tentang kapan Tuhan datang, enggak, tapi bagaimana cara engkau bertahan sampai Tuhan datang. Tetapi kesabaran itu sendiri sebenarnya adalah tentang kesadaran kenapa saya harus bertahan. Bapak Ibu Saudara mungkin di rumah terus cekcok dengan istri cekcok dengan suami, kemudian bertanya, kenapa saya harus bertahan? Jadi jangan dibalik Bapak Ibu Saudara, banyak orang bersabar sampai nanti pada waktunya dia sudah mulai tidak sabar lagi. Dengan bahasa lain sabar itu ada batasnya, kan dikatakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya bukan, justru saat engkau bersabar, engkau harus sadar bahwa kenapa saya harus bertahan. Ini lebih membuat manusia lebih sadar diri, bahkan ikhlas, legowo, ngelakoni semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi jika Bapak Ibu Saudara ingin mengerti, menilai diri kita tentang kesabaran diri kita, belajarlah untuk sadar
Kalau saya sabar itu karena saya sadar saya harus mampu bertahan seperti hamba ini. Jangan sampai kita kehilangan kerinduan dengan Tuhan hanya karena kita sebenarnya tidak mengerti, bahkan tidak memiliki tugas dari Tuhan. Poin yang terakhir setelah ini kita berdoa, bertanggung jawablah dengan apa yang kita minta dan apa yang kita terima. 48b. Simak baik-baik Bapak Ibu Saudara, karena ayat ini cukup sangat keras menurut saya. Buat saya pribadi, saya bacakan tuh Bapak Ibu Saudara 48. Saya mulai dari 48 saja total Bapak Ibu Saudara. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Nah ini ya. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sekali lagi, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dia banyak nerima, daripadanya akan banyak dituntut. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah menuntut secara jelas atau secara gamblang kepada para murid-muridnya, tapi melalui melalui perumpamaan ini Yesus sedang memberitahu bahwa mengikuti dia berat. Tapi kenapa murid tetap mau ikut? Karena mereka tahu ada sesuatu yang dipercayakan yang sangat besar dan dia harus bertanggung jawabkan. Bertanggung jawablah, ini poin yang terakhir. Bertanggung jawablah dengan apa yang kita minta dan apa yang kita terima. Sekali lagi, bertanggung jawablah dengan apa yang kita minta dan apa yang kita terima. Dari awal Bapak Ibu Saudara, kita disuruh mengikat pinggang kita, menjaga pelita kita. Kita disuruh untuk berjaga-jaga dalam kondisi. Kenapa Tuhan aku harus bersabar? Bersabar itu bukan karena musibah. Sekali lagi, bersabar itu karena engkau harus sadar kenapa engkau harus bertahan dalam kondisi seperti ini. Karena apa? Karena firman sudah jauh-jauh hari. Bersabar itu bukan karena saat engkau harus menunggu jawaban saja, enggak. Tapi saat bersabar itu pun kita harus mengerti bahwa Tuhan rindu kita seperti hamba yang setia dan bijaksana. Kenapa? Selalu berjaga-jaga. Tidak bukan mengenai kapan, tetapi mengenai kenapa saya harus bertahan dalam kondisi yang ada ini. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, di endingnya pun dikatakan bahwa saat apa yang kita minta dan apa yang kita dapatkan, kita bertanggung jawab dengan hal ini semua. Kita rindu Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19 ini segera selesai. Kita mungkin capek ya, nunggu WHO ngasih kabar, PBB ngasih kabar, Pak Jokowi ngasih kabar. Kapan ini selesai? Rating korban naik terus, meninggal naik terus, positif naik terus. Terus kita tanya, penghasilan saya mulai menurun, saya udah mulai bosan di rumah. Berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ya, hal-hal seperti ini itu pahamnya hanya untuk memberitahu kita sebagai info, bukan suatu hal yang kekal. Yang kekal adalah apa? Saat kita tetap mengerti kenapa kita harus bersabar dalam masa ini. Karena Tuhan memang memberitahu bahwa hidup orang percaya itu selalu bersabar, baik ada maupun tidak adanya masalah maupun musibah. Kita punya hak dan kita punya mandat untuk terus berdoa kiranya COVID-19 ini segera selesai. Tapi yang lebih penting lagi, jaga hati kita. Apakah pada saat seperti ini kita mulai mengalami kekeringan atau kita sudah mulai kehilangan kerinduan kita dengan namanya hadirat Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua Bapak Ibu Saudara, dan menjadi suatu hal untuk kita lebih dapat mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu ibadah pada saat ini boleh kami terima dengan penuh sukacita walaupun kami di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau tetap menjaga hidup kami. Engkau tetap menaungi pagi, siang, sore, malam. Bahkan malaikat-Mu Tuhan Yesus tetap ada dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, jemaat yang Engkau kasih, kami ingin menyatukan hati kami, memohon, berharap, berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pandemi corona yang boleh ada Tuhan Yesus. Mungkin kami tidak akan pernah tahu kapan
virus ini akan selesai, atau bahkan tidak akan pernah selesai, atau mungkin seperti apapun dalam kondisi Tuhan Yesus, kami terbatas untuk mengetahui. Tapi satu hal yang kami rindukan, Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu menjadi umat-Mu seperti hamba yang setia dan bijaksana, agar kami menjadi seorang hamba yang selalu mengerti bahwa Yesus rindu setiap jemaatnya menjadi jemaat yang selalu siap, berjaga-jaga, selalu waspada dengan kerohaniannya masing-masing. Terkadang maaf kata Tuhan, kami terlena dengan waktu yang ada. Kami mulai terlena dengan sesuatu hal yang Kau berikan, sehingga kami mulai melupakan hati kami yang sebenarnya sedang kosong dengan hadirat-Mu, Tuhan Yesus. Tolong kali ini Tuhan, kami memohon sepenuhnya, penuhkanlah hati kami kembali dengan kasih karunia-Mu. Penuhkanlah hati kami kembali dengan kemurahan-Mu. Tolong keluarga kami, Tuhan Yesus. Tolong pekerjaan kami, perkuliahan, studi kami. Tetapi semua yang apapun yang kami lakukan, ataupun itu tanggung jawab kami yang Kau berikan bagi kami terlebih dahulu, yang paling dasar Tuhan. Tolong hati kami ini Tuhan, jangan biarkan hati kami kosong, bahkan mulai kering Tuhan Yesus. Bahkan kami mulai melupakan kerinduan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan biarkanlah kami selalu mengerti, kami dapat berjaga-jaga dalam waktu yang ada. Dalam masa yang boleh ada, kami percaya kami tidak hanya dilatih untuk sabar, tapi kami lebih mengerti bahwa kesabaran yang Engkau berikan itu menjadi tanda bahwa kami menjadi hamba yang setia, kami selalu berjaga-jaga. Kami percaya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, Bapak Jokowi, para kabinet menteri dan para jajarannya. Urapi mereka selalu, tolong dan bimbing mereka selalu Tuhan Yesus, sehingga apa yang menjadikan mereka keputusan menjadi suatu hal yang benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat GPDI Elim Kadipiro dimanapun mereka berada Tuhan, keluarga, besar tua, muda kecil, sekolah minggu, pemuda remaja, para sektor, lansia, kaum pria, kaum wanita, semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kiranya berkat Tuhan melimpah, menolong kita semua, memberi kekuatan dalam masa-masa yang ada. Jangan biarkan kepanikan Tuhan Yesus, kecemasan dalam hati kami merenggut semua benih firman Tuhan yang telah tertabur di hati kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk PPA Makedonia yang sampai saat ini terus memonitoring setiap anak-anaknya. Berkati staf, koordinator, mentor Tuhan, naungi mereka selalu berjaga-jaga hatinya juga Tuhan, supaya dalam kesibukannya memperhatikan anak, tapi hatinya pun terjaga selalu dekat kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, berkati seluruh tim yang telah membantu pelayanan, WL, singer, pemain musik, maupun tim dari operator, editor, recording juga Tuhan berkati semuanya. Kami mengucap syukur, berkati lingkungan kami masing-masing, lingkungan gereja juga Tuhan berkati. Juga Tuhan kami mohon lindungi selalu kota Yogyakarta Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami sepupu yang saat ini sedang menjalani ibadahnya, yaitu puasa Tuhan. Kuatkan selalu bagi mereka Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan ibadahnya Tuhan dengan penuh ketabahan, dengan penuh berkah dalam hidupnya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan tiba saja, mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan kita masing-masing dimanapun kalian berada, di rumah, di kos, kontrakan, agar rumah, kos, kontrakan kita diberkati, hati kita juga diberkati. Mari kita semua terima ucapan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini, sehingga kami menyelesaikan ibadah pada siang hari ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh kesembuhan, dengan penuh kekuatan, karena kami percaya roh kami menjadi pelita Tuhan yang terus engkau selidiki, sehingga kami dapat pembaruan iman dari hari demi hari. Kami mengucap syukur, kami telah menerima firman, pujian, penyembahan, dan doa berkat. Kami alaskan semuanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan amin. Shalom, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.